Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang metode klasifikasi naif Bayes. Yang pertama itu pengertian. Apa itu naif Bayes? Naif Bayes yaitu pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik. Nah, naif Bayes ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yaitu Thomas Bayes. Naif Bayes ini digunakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, ini disebut dengan teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naif, di mana disebutkan yaitu kondisi antar atribut saling bebas. Naif Bayes ini mengandalkan probabilitas. Apa itu probabilitas? Yaitu kemungkinan atau peluang. Contohnya ada pada mata dadu. Berapa peluang kemunculan angka 2 pada satu kali lemparan mata dadu? Nah, bisa kita lihat di sini yaitu 1/6, di mana 6 adalah jumlah mata dadu dan 1 adalah peluang munculnya angka 2 dalam satu kali lemparan. Nah, contoh lainnya ada pada uang koin. Misalnya berapa peluang kemunculan gambar pada satu kali lemparan uang koin. Berarti jawabannya 1/2, di mana 2 itu adalah sisi dari uang koin dan 1 adalah peluang munculnya gambar dari satu kali lemparan uang koin. Dalam klasifikasi membutuhkan kelas atau label. Ini berbeda dengan clustering, di mana clustering tersebut kita sudah menentukan berapa kelas yang akan kita buat. Selanjutnya, persamaan teorema Bayes. Ada di situ rumusnya. Rumus pertama, P C X sama dengan P S kecil C kecil PC per Px. Di mana X merupakan data dengan kelas atau label yang belum diketahui. C merupakan hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik. Pcx besar merupakan probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi atau disebut dengan posterior probability. Pc kecil yaitu probabilitas hipotesis atau prior probability. Pxc kecil merupakan probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis, dan Px merupakan probabilitas dari C. Atau menggunakan rumus kedua yaitu P dalam kurung C sama dengan N per jumlah, di mana P dalam kurung C itu merupakan probabilitas hipotesis atau prior probability. N merupakan jumlah data atau kelas atau label, dan jumlah tersebut merupakan jumlah data training. Nah, di sini ada contoh di mana ada 11 data training dan 1 data uji. Nah, data uji yaitu pada pelanggan yang bernama Luna, di mana di sini disebutkan bahwa kartu, panggilan, dan blok merupakan atribut umum, sedangkan bonus disebut dengan kelas atau labelnya. Di sini terdapat 2 kelas yaitu ya dan tidak. Sedangkan Luna, data pelanggan Luna belum diketahui apakah dia mempunyai bonus atau tidak. Untuk mencarinya, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu hitung total kemunculan kelas ya dan tidak, di mana di sini ya berjumlah 8 dan tidak berjumlah 3, dan total datanya itu 11. Maka PC ya sama dengan 8/11 dan tidak 3/11, di mana P merupakan probabilitas atau peluang, C merupakan kelas atau label, dan petik tersebut merupakan data record. Nah, langkah kedua, hitung kartu pasca bayar yang memiliki bonus ya. Hitung kartu pasca bayar yang memiliki bonus ya. Nah,
di sini ada 6 kartu pasca bayar dan data. Nah, 6 di sini merupakan jumlah kartu pasca bayar dan 8 merupakan jumlah dari data kemunculan ya. Sebutkan di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, pasca bayar yang tidak, di sini tidak ada bonus. Kita hitung. Di sini tidak ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan pasca bayar di sini yang tidak punya bonus, di situ tidak ada. Makanya di sini 0. Nah, ini merupakan total kartu pasca bayar. Sedangkan yang sini merupakan total bonus ya dan tidak. Langkah ketiga, hitung panggilan cukup yang memiliki bonus ya. Panggilan cukup yang memiliki bonus ya. Nah, di sini panggilan cukup yang memiliki bonus ya ada 3. Sedangkan ini panggilan cukup yang tidak memiliki bonus. Makanya di sini cukup dan tidak ada 1. Ini merupakan total bonus ya dan tidak. Kemunculan ya dan tidak. Yang sebelah kiri merupakan total panggilan cukup. Selanjutnya langkah keempat, hitung blok rendah. Blok rendah yang memiliki bonus ya. Nah, di sini kita fokus ke kolom blok rendah. Yang memiliki bonus ya. Nah, di sini data blok rendah yang ada bonus cuma 1. Makanya di sini 1/8. 8 adalah jumlah kemunculan ya pada kolom bonus. Nah, untuk rendah dan bonus tidak itu ada 2. Ini dia. Dan 3 merupakan total kemunculan kelas tidak pada kolom bonus. Nah, setelah selesai, maka kita satukan. Kita rekap semuanya. Ini merupakan rumus kedua dari slide sebelumnya, di mana 8/11 kali 6/8 kali 3/8 kali 1/8 dari yang label ya. Nah, ini hasilnya. Sedangkan untuk probabilitas dari label tidak, 3/11 kali 0/3 kali 1/3 kali 2/3 sama dengan 0. Karena di sini sudah ada 0, makanya hasilnya 0. Jadi, karena ini lebih besar, maka data pelanggan Luna yang kartunya pasca bayar, panggilannya cukup dan bloknya rendah mendapatkan bonus. Sebenarnya jika nilainya tidak 0, maka pencairan sampai di sini. Tapi karena ini 0, maka harus dilanjutkan dengan menggunakan metode Laplacian correction.
karena 0 ini tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena ada satu 0, maka berimbas pada probabilitas lainnya. Makanya digunakanlah metode Laplacian correction, di mana metode Laplacian correction ini merupakan teknik perhitungan yang mampu menghindari nilai probabilitas 0. Nah, langkah-langkahnya itu tambahkan satu tupel dengan kelas bonus tidak. Tambahkan 3 tupel, yaitu kartu pasca bayar, panggilan cukup, dan blok rendah. Nah, ini terdapat dalam data uji tadi. Nah, sebenarnya tupel ini cuma pura-pura tupel. Kita cuma perlu membayangkan tupel tersebut. Nah, penyelesaiannya, di mana data sebelumnya pasca bayar yang label tidak ada 0, dan kemunculan label tidak ada 3. Selanjutnya, atribut panggilan cukup dan tidak mendapatkan bonus muncul 1 kali, dan blok rendah muncul 2 kali. Nah, metode Laplacian correction ini cuma perlu menambah 1, karena kita tadi langkah-langkahnya tambahkan 1 tupel untuk menghindari 0, maka 0 di sini kita tambahkan 1. Sedangkan yang 6 merupakan tambahan dari 3 tupel yang kita sebutkan tadi, karena ada 3 atribut: kartu, panggilan, dan blok. Makanya 3 ditambah dengan 3 atribut tadi, makanya 1/6. Selanjutnya untuk yang cukup dan rendah ini begitu juga, 1 tambah 1, 3 tambah 3, 2 tambah 1, 3 tambah 3. Sehingga ini untuk yang iya tadi, untuk probabilitas iya tadi tetap, dan untuk probabilitas tidak, ini dia hasilnya, sehingga hasilnya tetap iya. Selanjutnya untuk masuk ke dalam contoh pengerjaan soal naive Bayes di Microsoft Excel. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengerjaan Excel. Saya membuat sebuah data di mana terdapat 6 atribut: hobi, jenis kelamin, tempat lahir, umur, tenis meja, dan kecocokan. Di mana hobi sampai tenis meja di sini merupakan atribut umum, sedangkan kecocokan merupakan label atau kelas. Nah, yang sebelah kanan ini probabilitas kemunculan dari cocok dan tidak cocok. Yang di bawahnya probabilitas dari yang ini hobi, ini jenis kelamin, tempat lahir, umur, dan kesukaan terhadap tenis meja. Nah, pertama kita harus mencari probabilitas dari label cocok dengan menggunakan rumus if dalam kurung ranknya yaitu ini, kecocokan tinggal seret, terus kita kunci dengan menggunakan F4, koma, kriterianya itu yang pertama itu cocok, kunci yang seperti ini, tutup kurung, dibagi dengan konta, itu untuk mencari jumlah data, dalam kurung, seret lagi yang ini, kunci, tutup kurung, enter, hasilnya 23%. Selanjutnya kita tinggal copy untuk mencari yang tidak cocok, paste. Nah, dapatlah 77%, dimana 77 tambah 23 100. Berarti data
yang ada di sini sudah cocok karena sudah 100%. Selanjutnya untuk mencari volley kita bisa menggunakan rumus COUNTIF, di mana rumus ini digunakan untuk mencari data yang mempunyai beberapa kategori. Kita seret, kemudian kita kunci, koma, kriteria satunya volley, kunci yang seperti ini, koma, kemudian maaf, yang ini kunci, kemudian kriteria rank 2 itu pada atribut atau label kecocokan, kemudian kunci, koma, lanjut ke kriteria 2 yaitu cocok, kemudian kunci, tutup kurung, dibagi dengan COUNTIF, ranknya pada label pada atribut kecocokan, kemudian kunci, koma, kriteria cocok, kemudian kunci, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita bisa copy saja ke bawah. Nah, data di sini sudah 100%, ini juga sudah 100%. Selanjutnya untuk mencari yang probabilitas dari jenis kelamin laki-laki, sama caranya seperti ini. Kita bisa copy saja rumusnya, paste, kita tinggal ganti yang ini, terus kita kunci, kemudian enter. Dapatlah hasilnya 67%, tinggal copy ke sini. Nah, setelah dijumlahkan ini 100%, ini juga 100%. Hal ini juga berlaku untuk tempat lahir. Kita bisa copy, paste, tinggal ganti yang ini karena ini merupakan kolom dari jenis kelamin, atribut dari jenis kelamin. Kita tinggal seret yang tempat lahir, kemudian kita kunci, enter. Terus kita bisa copy ke sini. Nah, 100%, ini 100%, ini juga 100%. Selanjutnya untuk yang umur kita bisa copy, paste, terus kita tinggal ganti yang ini menjadi kolom umur, kemudian kunci, enter.
sepertinya ada kesalahan. Mungkin kita coba sini pakai huruf. Kita buat saja U. Nah, kesalahan tadi, enter. Nah, baru dapat hasilnya seperti ini. Setelah jumlahkan juga 100. Selanjutnya ke dalam kategori suka atau tidak suka terhadap tenis meja. Kita bisa copy lagi, paste, kita ganti kolomnya atau atributnya, seret, kemudian kunci, dan enter. Nah, kita copy lagi untuk yang ini, paste, juga sudah 100%. Nah, jika yang di atas tadi merupakan data training, yang di bawah ini merupakan data testing, data uji, di mana prediksi kelas ini merupakan perhitungan dari model Naive Bayes yang di atas tadi, semuanya tadi. Nah, untuk mencari nilai yang ada di label cocok ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, dalam kurung sepak bola, kunci, kemudian koma, tabel array dari hobi, tabloid semuanya, kemudian kunci, kemudian koma, kolom indeks, di mana kolom indeks kolomnya tersebut merupakan kolom kedua, karena di sini yang ini merupakan kolom pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Jadi kita tulis di sini kolom kedua. Kemudian tutup kurung, kali VLOOKUP, dalam kurung, selanjutnya dari atribut jenis kelamin, berarti ini, kemudian kunci, koma, tabel array-nya kita blok yang bagian jenis kelamin, koma, kolom indeksnya 2, maaf, ini kita kunci dulu. Selanjutnya ini tutup kurung, kali lagi, kita ulangi lagi, VLOOKUP, dalam kurung, selanjutnya atribut tempat lahir centang berarti kunci, koma, ke tabel array dari ini, kunci, koma, kolom ke 2, tutup kurung, kali, VLOOKUP, selanjutnya umur, kunci, koma, seret yang ini, kunci,
koma kolom indeks kedua tutup kurung kali lagi VLOOKUP dalam kurung tulis meja kunci koma kunci koma syarat yang ini kunci kolom kedua terus kali dengan presentasi yang probabilitas ini tadi. Terus kita kunci, terus enter. Selanjutnya kita tinggal copy. Nah, untuk tidak cocok kita bisa copy juga, cuman harus kita ganti yang ini tadi menjadi 3 karena kolom indeksnya merupakan kolom indeks ketiga. Nanti dia 3 3. Selanjutnya kita enter. Terus bisa kita seret. Nah, dapat hasilnya ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari model data testing FBS kita. Ini tadi berapa kecocokan terhadap hobi orang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari prediksi kelas. Prediksi kelas ini digunakan untuk membandingkan nilai label cocok dan tidak cocok. Jadi apakah seseorang yang hobinya sepak bola, berjenis kelamin perempuan, tempat lahir laki dan seterusnya, apakah dia cocok terhadap hobi tersebut. Jika yang lebih tinggi adalah cocok, maka kelas di sini berisi cocok. Jika tidak cocok, di sini tidak cocok. Nah, sebenarnya di sini bisa kita lihat langsung di mana nilai tidak cocok lebih tinggi daripada nilai cocok. Hanya saja kita bisa pakai rumus if cocok apakah lebih besar dari tidak cocok. Jika iya, maka nilainya cocok. Dan jika tidak, maka nilainya tidak cocok. Tutup kurung, enter. Nah, oke. Selanjutnya tinggal kita seret. Baiklah, sekian dari pengerjaan
soal di Excel, kita kembali ke slide. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Naive Bayes, di mana kelebihannya sini yaitu cepat dan efisiensi dalam pemanfaatan ruang, kokoh terhadap atribut yang tidak relevan, mudah untuk dibuat, hasilnya bagus. Di mana Naive Bayes ini cukup akurat untuk mengolah data yang cukup banyak. Sementara kekurangan dari Naive Bayes ini, asumsi independence antar atribut membuat akurasi berkurang karena biasanya ada keterkaitan. Kemudian, tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Seperti di contoh pertama tadi, di mana ada satu atribut yang bernilai 0, sehingga kita harus menggunakan metode Laplacian correction, di mana dengan menambahkan nilai pada menambahkan tuple pada atribut yang ada. Selanjutnya yaitu mengasumsikan variabel bebas. Nah, ini merupakan referensi yang saya ambil dari jurnal, web, dan channel YouTube dari Warnix Studio. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.